ngantri. Nih, pada ngantri. Naik sesuai panggilan. Surat hari ini kita naik bis tur Bandung. Oke. Ongkosnya 20.000 satu orang. Kita ada 12 orang. Ya. Ada Rama, Aca, Rehan, Ari, Gahira, Nabila, dan Mak dan bapak-bapaknya. Oke, saksikan keseruannya. Selamat datang di Bandros, Bandung Tour on Bus. Sebelumnya ada luar kota Bandung. Dari mana Pak? Selain Jakarta. Dari mana lagi selain Jakarta? Ada lagi selain Jakarta? Berapa orang di Jakarta? Rombongan semua ini. Oke. Ya. Kita akan berkeliling kota Bandung ya, sesuai dengan namanya Bandung Tour on Bus, tapi tidak hanya keliling saja. Kita juga bakal mengetahui ada apa saja di kota Bandung ini, mulai dari sejarah, kuliner, pusat belanja sama bisnisnya. Oke, taman lansia isinya anak-anak karena ada percakapan antara ibu dan anak pengen foto sama dinosaurus. Ya ada kaitannya sama ini juga sebenarnya. Museum Geologi. Museum Geologi ini museum terbesar di Asia Tenggara yang punya fosil T-Rex. Ya, ini tiket masuknya 3.000 kalau ini. 3.000. Besok buka. Ya. Besok buka jam 9 sampai jam 1. Biasanya jam 2. Nah, tapi jam 1 tuh udah mulai diusir. Ya, udah mulai close order lah kalau kita gitu ya, kalau di restoran. Itu murah 3.000, kalau punya teman bule beda lagi 15.000. Paket masuknya, ya. Itu kalau kita mau masuk ke sana tidak hanya fosil T-Rex saja, tapi kayak alat-alat pemburu itu ditemukan di 2 tempat di Bandung. Itu di Gua Pakar sama Gua Pawon. Dago Pakar sama Gua Pawon. Itu karena ada kehidupan zaman purba. Nah, dulu alat-alat yang ditemukan di sana itu disematkan di Museum Geologi kayak gitu, ya. Ada yang bisa explore 1-2 jam karena museumnya luas banget. Mau nambah silakan, kemarin aja ada yang 4 jam. Ya, jagain bapaknya. Biasa, ini salah satu pembelajaran juga ya. Nah, biasanya selain nasi bancakan, beres dari Museum Geologi itu lapar. Di sini ada alas daun sama HDL. Kenal daun. Alas daun terkenal banget. Makanya rata-rata orang luar kota Bandung, apalagi Jakarta, ini makan Sunda ke sini. Alas daun pasti. Berarti makannya pakai daun. Betul. Semua makanan berhasil daun pisang, Bu. Nah, ini di seberangnya HDL yang suka seafood. HDL itu hidangan dari laut. Ya, makanya setiap kita melintasi rumah makan ini, melakoni. Iya. Iya betul. Nah, ya lagi. Tadi pagi nggak ada yang bilangin kayak gitu deh. Apaan? Tadi pagi saya gini lagi juga Belum masak. Tadi nasi bancakan udah bawa. Ya. Ya, nah itu. Jadi semua makan beraskan daun pisang. Makanya pernah lihat sayur asam di atas daun pisang? Nggak pernah. Belum, sama saya juga belum. Saya masih pakai mangkok. Gitu. Ya, sekobat. Tapi rata-rata kalau anak muda itu gengsi makan di sana. Kenapa? Pengennya itu ngopi. Oh iya. Nah, tapi untuk anak muda tenang, ngopi di sini yang paling dekat adalah Jalan Cisangkuy. Ini salah satu wisata kuliner juga. Belok ke kanan sini. Terkenal Cisangkuy itu dengan yogurtnya. Yogurt legendaris ya, dari tahun 90-an, harganya 30.000. Saya kapok, jelas. Maksudnya bukan beli ke sana tapi ngajak ibu-ibu ke sana. Karena saya pernah ngajak ibu-ibu ke sana 15 orang, belinya segelas, minta sedotannya 15. Ini pernah kejadian makanya. Saya kapoknya di sana. Mau? Ya. Tapi yogurtnya enak. Itu kalau misalnya kita mesen yogurt rasa leci itu pakai buah leci asli. Oh gitu. Ya. Harga Kenapa? harganya 30.000, Pak. Ya, harga segituan. Range-nya. malam buka nggak? Buka sampai jam berapa? Jam 7 itu biasanya tutup. Oh. Ya. Besok buka
besok. Besok buka ya. Tuh, enaknya pagi-pagi atau nggak siang-siang. Oh, jam berapa bukanya? Jam berapa udah buka Pak? Ya. Nah, ini sekolah. Nah, makanya dulu banyak mayat-mayat di pinggir jalan. Tapi ada yang juga dilempar ke sungai kecil. Nah, sungai kecilnya itu sekarang jadi trotoar. Trotoar di Jalan Lombok ini. Makanya trotoarnya agak besar. Karena sungai kecilnya juga memang sebesar itu. Kalau di kita solokan lah. Ya, kayak solokan gitu. Dilempar dulu. Ya, biar mengalir langsung ke sungai besar. Kayak gitu. Ya. Nah, makanya diklaim sama orang Bandung, dulu Jalan Lombok ini adalah jalan yang paling sadis karena memang pernah ada penyiksaan di sini atau pembantaian orang-orang Belanda oleh orang Jepang, kayak gitu. Nah, itu sempat memang sepi banget Jalan Lombok itu, serem banget dulu. Tapi justru yang dulunya ditakuti, sekarang malah diminati Jalan Lombok itu. Kenapa? Banyak tukang bakso, Pak. Oh. Ya. Jalan Lombok banyak diminati karena banyak tukang bakso di sini. Ya, jadi kalau mau nyari bakso di Kota Bandung, masuklah Jalan Lombok karena di sini salah satu kawasan kuliner bakso. Pertama ada yang namanya Bakso Sultan di sebelah kiri. Ya, bakso sepanci. Nah, ini rame-rame biasanya enak. Dari mulai bakso segede mutiara sampai bakso beranak, bakso lobster, bakso ada di sana. Nah, boleh dicoba itu. Tapi kalau misalnya pengen satu orang satu mangkok, ada cuimi di sini. Ini bukannya setengah 8 pagi, jadi bisa sarapan sama bakso. Nih. Rata-rata yang olahraga, yang beres olahraga tuh langsung makan bakso. Sama aja bohong ya. Tapi ya namanya doyan gitu. Itu biasanya jam 4 sudah habis. Nah, masih ada yang pengen bakso, jangan khawatir. Di depan ada yang namanya Lomi Bakmi Lombok. Ada lagi tukang bakso di sini tuh. Banyak yang parkir mobil di sini. Makanya untuk mengunjungi ini Umes Glow. Banyak yang parkir mobil. Ya, tapi ini favorit saya karena 24.000 dapat Portugal posisi tukang gali jadi banyak. Mau bikin kenyang. Nah, jadi sebenarnya bukan Jalan Lombok, jalan yang paling mistis yaitu Jalan Aceh. Ini yang pertama adalah Loji Hermes. Loji Hermes ini cabangnya Pengabdi Setan, dibangun tahun 1908, digunakan sebagai tempat ngeramal. Tepuk tangan lagi nggak? Gak usah. Nah, orang Bandung mengenal Loji Hermes ini apa? Rumah kentang. Ya, sekarang kondisi rumah kentang sudah menjadi sebuah restoran. Ya, sangat disayangkan sebenarnya karena itu salah satu tempat mistis, jadi dibiarkanlah mistis gitu, jangan diperbagus jadi nggak mistis lagi karena sekarang nggak mistis, udah jadi restoran rumah kentang. Ya, jadi setiap kita melintasi rumah ini pada malam hari sering tercium aroma kentang rebus, makanya disebut rumah kentang. Pernah ada ibu-ibu ngomong, kalau wanginya Mustafa bisa nggak? Itu datangnya takbiran aja. Ya, Mustafa kayak sambal goreng kentang aja. Nggak bisa ya. Nah, di sini banyak beberapa orang, salah satunya saya, memang ada hantunya. Nenek-nenek. Lihat. Saya aja yang bisa lihat. Ayo ngobrol ya? Iya. Ya. Bahasa tubuh. Cantik nggak? Nenek-nenek. Ini kita yang bisa nih. Enggak beda-beda. Nah, jadi memang benar ya. Dulu ada nenek-nenek, tapi si matanya itu memang nggak ada. Jadi posisinya bungkuk ini ngadap ke depan, tapi matanya nggak ada. Ini kayak mau. Oh, pakai kacamata kali. Enggak, Bu. Ya, itu pulang kuliah jam 12 malam itu memang ngerasain. Ya, makanya nggak pernah lewat situ lagi zaman dulu. Karena dulu rumahnya memang hancur gitu, nggak pernah diurus. Itu diurusnya itu sama alumni ITB namanya Pak Amir. Nah, mistis selanjutnya adalah ini Moluccan Park sebelah kanan. Moluccan Park ini taman tertua ketiga yang memang sebenarnya taman
ini ya sebenarnya taman yang bermanfaat karena dulu ada kolam retensi di situ. Tapi orang Bandung mengenalnya adalah mistisnya di 3 jam berbeda, jam 11 malam, jam 1 malam sama jam 3 pagi. Tuh, lelaki bertulang lunak. Lelaki bertulang lunak. Beco. Lelaki bertulang lunak. Taunya bandeng tulang-tulang. Lelaki juga. Jadi tidak hanya ayam. Ya, lelaki juga ada. Tidak perlu dites. Nah, itu Taman Maluku ya, kolam renang ya. Ini sama mistis juga sebenarnya, kolam renang sentrum yang sekarang jadi kolam mandi bola. Ya, di sini mistisnya itu apa ya? Yang datang sepi. Yang datang sepi. Ya, Iya. ya itu mistisnya jadi kurang laku ini. Ya, karena kemahalan. Itu mistisnya di sini. Tiketnya mahal. Nah, ini ya. SMA 5, SMA 3 itu bisnisnya itu karena ada jendela yang nggak bisa ditutup. Nggak benar. Tuh, kelihatan ada jendela kayu nggak ditutup. Itu salah satu yang memang diklaim. Oh, beneran nggak sih? Nah, tapi bisa dilihat ada jendela lainnya yang nggak ditutup. Ini satpamnya lupa. Nah, Bang, ribut ya bang. ya, itu satpamnya lupa. Ya, itu engselnya rusak. Nah, tapi kalau ngomongin memang zaman dulu yang namanya hantu Nancy. Nancy. Oh, biar kesini biar tahu, biar dia ngejelasin. Nah, jadi Nona Nancy ini bunuh diri di asramanya. Karena dulu kalau misalnya kita kaitkan dengan sejarah sekolah ini dulunya sekolah namanya HBS, Hope Preparatory School. Tapi sekolahnya itu bergabung sama asrama. Nah, itu bisa jadi si jendela yang nggak ditutup itu tempat bunuh dirinya. Itu kamarnya di situ. Kayak gitu. HBS itu memang terkenal sama sekolah-sekolah orang-orang Belanda. Masih dipakai nggak kelasnya? Kenapa, Pak? Kelasnya dipakai nggak tuh? Masih Sekarang dipakai. Oh. Dipakai Pak itu. Ya. Nah, taman lalu lintas. Ini taman tertua kelima dulu digunakan sebagai lapangan tembak ya, para tentara Belanda dulu di sini. Tetapi tahun 1950 diresmikan oleh Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution dengan memberi nama Taman Ade Irma Suryati Nasution. Makanya ini monumen beliau menghadap ke taman tersebut untuk mengenang putrinya yang ditembak mati. Nah, disebut taman lalu lintas karena dulunya memang tempat edukasi. Jadi anak-anak tuh kalau misalnya sebelum bisa naik motor itu belajar rambu-rambu lalu lintas di sana. Sekarang udah dimudahkan, ada sepeda, ada kereta api, itu menjadi salah satu salah satu halangannya lagi. Nah, di sana mistisnya ada. Itu taman untuk anak-anak tapi isinya ibu-ibu. Itu mistisnya di situ. Karena apa? Karena di Bandung ini sekarang kebalik ya. Tadi taman lansia itu sebenarnya isinya anak-anak. Nah, ya, taman lalu lintas isinya ibu-ibu. Nah, saya selidu salah. Ternyata di sana yang banyak ibu-ibu tuh karena ada ritual. Orang Sunda ini namanya ritual botram. Ya, botram itu makan bersama. Kayak piknik. Ya, menggelar tikar, makan bersama. Itu namanya botram. Makanya kalau ada teman orang Sunda ngajak, yuk kita nggak botram. Artinya yuk kita makan bersama. Ternyata botram itu bukan bahasa Sunda, tapi dari bahasa Belanda. Dari kata boterham artinya roti lapis isi daging ham. Jadi dulu orang Sunda dari Jakarta punya Ragusa, Bandung punya PT Rasa. Jadi kalau misalnya saya bandingkan ya dengan beberapa pemain paling enak tuh di sini, karena variannya lebih banyak juga. Harganya 35.000 sampai 58.000 es krimnya. Ya, saya yang rekomendasikan di sana namanya Hawaiian Love Song. Nama es krimnya. Itu enak banget. Disajikannya di atas piring bukan, di atas mangkok bukan, di atas gelas bukan, tapi di atas nanas. Jadi nanas dipotong vertikal, nanti ada scoop ice cream di sana. Terus ditaburin buah-buahan di situ, dirasa. Ya, saya dulu belinya 48.000. Mungkin sekarang, dulu belinya tahun 2019. Sekarang udah 2022, mungkin naik 10.000 atau 15.000 lah. Ya nggak terlalu jauh. Terus ada Boska, ya. Mungkin Boska yang kita kenal yang punya teropong di Lembang. Padahal beliau punya perkebunan teh.
menginap di sini karena terpikat dengan gaya Art Deco-nya, yaitu Charlie Chaplin. Ya, jadi selain Grand Triangle, Charlie Chaplin menginap juga di Sampang Roman, belanja di Onderling Blang di Jalan Braga Pendek. Onderling Blang itu sekarang jadi Gedung Sarinah. Ya. Nah ini titik kilometer 0 di bukti Kota Bandung dipindahkan dari Kepiak. Kepiak itu sekarang namanya Dayakolot ke alun-alun. Dendels menancapkan tokatnya di sana karena memerintahkan untuk pembangunan kota di sini di tepi Jalan Raya Pos kepada Bapak Raden Adipati Mulyana Kusuma II, Bupati Bandung pada saat itu. Pastikan kalau saya datang lagi ke sini ini sudah menjadi Hotel Priangan ada kamarnya Bung Karno. ini yang kembali bukan lucu. Savoy. Savoy. Ini nggak serem dong. Itu soalnya kita Ceritain Savoy. Savoy. Aman. Aman. Kalau Ceritain. serem itu nggak bayar. Iya. Ini bayar ya. Nancy nggak ada Nancy. Gak ada. Nantang ini nantang. Ya. Apakah benar hotelnya kayak kapal terbalik? Karena ini terinspirasi dari Titanic. Ini tuh bangunnya tahun 1870 yang benar. Elbers ini mengutarakan hotel ini tuh salah satu gambaran tragedinya kapal Titanic tahun 1918 kan? Nah ini renovasi tahun 1921 dengan desain streamline Art Deco. Itu yang memang memperlihatkan seperti ini kejadian Titanic itu. Jadi kan sebuah hotel. Nah ini tempat hiburan orang-orang Belanda dulu namanya Concordia ya, Society Concordia dan Showboat Concordia. Tempat hiburan orang-orang Belanda ini diselenggarakannya konvensi Asia Afrika di sini. Yang dimana sekarang Gedung Merdeka dijadikan tempat berteduhnya hantu-hantu kalau hujan. Oh iya, yang itu yang biasanya. Ya yang cosplay di sini. Nah, apa? Berapa tuh itu? Berapa itu apa? Aja. Apa? Ya. Kamu dipanggil tadi kan? Dulu. Ya, yang spraynya hilang di rumah tuh lagi dipakai. Ya. Ya ampun, tapi itu gitu. Kalau gitu lagi. Iya, cuma itu. Ya. Itu lunak ya, tulang lunak. Apa manggil saya? Ya, jadi silakan sudah beres ke Banlos, langsung menuju ke Asia Afrika, tempat di Singapura. Kenapa? Kemasukan apa kecap? Oh, kesurupan gitu. Lempar aja ke Singapura kalau kemasukan. Insya Allah itu keluar di situ. Macamnya berkah, Om. Berpikir rezekinya. Om, berkah panjang umurnya, sehat selalu, Om. Dimudahkan rezekinya. Ibunya mau ngasih, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Sama. Ibunya mau ngasih. Sama. Terima kasih, Bu ya. Semoga lancar rezekinya, Bu. Bentar kita duitin. ya, sekarang emang. Oh gitu ya. Beda ya. Honornya kurang kemarin. Sekilas, ya. Jadi silakan adik-adik kalau misalnya pengen foto-foto jangan lupa kasih uang karena untuk biaya kostum dan biaya make up ya. Karena make upnya masih campuran, it's gold dan Cetavia. Ya. Makanya keputusan. Oke, kita sudah memasuki alun-alun kembali ya. Bahwa di Bandung ini disebut alun-alun bukan karena dari kata alun-alun artinya pelan-pelan, tapi di sini lebih spesifik ada yang namanya catur gatra. Catur gatra itu artinya 4 pusat. Yang pertama, kenapa disebut alun-alun? Karena memiliki pusat berkumpulnya masyarakat, sebuah lapangan. Nah dulu lapangan di sini adalah lapangan sepak bola. Ya, lapangan sepak bola. Tetapi tidak pantas ada lapangan sepak bola di tengah kota, makanya dipindahkan. Dipindahkannya ke depan gedung sate. Tadi di depan gedung sate ada yang namanya lapangan gazebo sebenarnya. Saya sengaja nggak jelasin karena ada kaitannya sama alun-alun. Ya,
Nah, Gasibu itu dulu tempat main bola itu gabungan-gabungan dari tim-tim kecil dari seluruh kecamatan lah kalau misalnya zaman sekarang. Kecamatan Kota Bandung, tim kecil ngirimin ke sana, digabungkan, jadilah tim besar. Makanya disebut Gasibu. Gasibu itu apa? Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Ya, karena dulu Bandung dibagi dua, Bandung Utara sama Bandung Selatan. Nah, siapa pembagi Bandung Utara Bandung Selatan? Kereta api yang membentang Kota Bandung. Ya, itu salah satu pembaginya di situ. Makanya disebut Bandung Utara. Nah, sedangkan yang kedua itu tempat ibadah ya. Dan dulu tempat ibadah yang paling dekat bukan Masjid Agung, tapi vihara, sebuah kelenteng namanya Satya Budi. Itu ada di Jalan Cibadak. Karena dulu Cibadak itu adalah daerah pecinan, di mana orang-orang Tionghoa pertama kali masuk ke Kota Bandung itu di daerah Cibadak. Mereka di sana ngapain? Bisnis. Karena diperintahkan oleh Dendels. Jadi Dendels lagi buat jalan yang terpandangkan sekaligus menyebarluaskan orang-orang Tionghoa di Pulau Jawa untuk memperlancar ekonomi. Nah, Bandung kebagian. Masuklah ke Jalan Cibadak. Nah, kebetulan Masjid Agung adalah sebuah tempat nikah namanya Balai Nyungcung. Ya, Balai Nyungcung. Salah satu penghulu yang terkenal di sini adalah penghulu Haji Hasan Mustafa. Sekarang dijadikan nama jalan di Kota Bandung namanya Jalan Suci. Kalau kita mau ke Cicagum itu pasti lewat Jalan Suci, namanya PH Mustafa. Sedangkan Suci itu singkatan, kepanjangannya Suropati Cicagum. Disingkat, itu menghubungkan Jalan Suci dan Jalan Cicagum. Jalan Suropati dan Jalan Cicagum. Sama halnya dengan jembatan layang Pasopati, itu menghubungkan dua jalan juga kan, Jalan Pasir sama Jalan Suropati. Nah, dulu kayak gitu dibangunlah tempat ibadah vihara Satya Budi di Jalan Cibadak, sekarang namanya Jalan Kelenteng. Ya, karena pertama kali kelenteng di Bandung adalah di daerah sana. Sedangkan orang-orang Tionghoa langsung berbisnis di sana. Yang ada di Dayklok ikut hancur juga, makanya Belanda nggak bisa menyerang. Akhirnya di situ peristiwa Bandung Lautan Api muncul. Banyak tragedi, pembantaian segala macam. Di setiap stilasi atau di setiap titik-titik. Gitu. Ini salah satunya di sini, di Jalan Kepatihan ada stilasinya. Kalau stilasi di sini bukan tempat pembantaian, tapi tempat membuat strategi. Gimana caranya menghadapi Belanda? Dulu kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya disebut Bandung Lautan Api itu dari mana? Karena dulu ada wartawan yang namanya dari Suara Merdeka, ya, membuat headline news Bandung telah menjadi lautan api, makanya disebut Bandung Lautan Api. Itulah makanya secara singkat BLA seperti itu kejadiannya. Kayak gitu aja sih ya di BLA. Banyaknya foto-foto. Kalau misalnya mau foto-foto sama monumen BLA silakan. Tapi harus naik dulu dan manjat. Yang penting. Nah, stilasinya di mana di sini? Yang ada bambu runcing ya, monumen bambu runcing di sebelah kanan. Nah, ini nih. Ini salah satu stilasinya. Tapi stilasi di sini maksudnya karena dulu Jogja Kepatihan adalah sebuah rumah panggung. Itu tempat membuat strategi. Nah, ini alasannya kenapa nggak bisa dibangun pasar baru di sini. Karena dulunya pasar di sini. Ini yang dinamakan alun-alun karena punya pasar di sini. Namanya Pasar Cikuliang, tapi dibakar sama oknum namanya Munada. Sehingga pada saat itu Bandung tidak memiliki pasar tetap selama setengah abad lebih. Akhirnya dibangun pasar baru. Makanya kenapa dinamakan pasar baru? Karena menggantikan pasar lama yang dibakar. Tapi tidak bisa dibangun di sana karena tadi sudah menjadi sebuah rumah panggung. Nah, yang terakhir adalah pusat pemerintahan. Disebut alun-alun adalah pusat pemerintahan, yaitu pendopo yang dulunya adalah kantor bupati yang harus menghadap ke utara. Karena apa? Karena untuk menyembah lah istilahnya ya, persembahkan kepada Parahyangan. Parahyangan itu siapa? Tempat bersemayamnya dewa-dewa. Nama Parahyangan itu tempat bersemayamnya dewa-dewa. Di mana? Gunung Tabungan Parahu. Makanya harus menghadap ke gunung. Sekarang jadi rumah dinas wali kota Bandung. Nah, Bapak Raden Adipati Wiratakusuma II meninggal dan dimakamkan di belakang Masjid Agung. Sehingga pada saat beliau dimakamkan di sana, beliau dijuluki Dalam Kaum. Ini adalah jalan Dalam Kaum. Itu julukan untuk Bapak Raden Adipati Wiratakusuma II yang sudah memindahkan ibu kota, sehingga beliau dijuluki Bapak Pendiri Kota Bandung dan Bapak Dalam Kaum. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kang Tete dan adik-adik sekalian sudah bertemu bersama saya Kang Fajar.
Dan Kang Ali, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kalau misalnya mau nyari kuliner yang dekat di alun-alun di malam hari, silakan ke Jalan Cibadak ataupun Jalan Lengkong Kecil. Ya, kalau di Jalan Cibadak memang beberapa makanan mengandung B2. B2. Ya. Kalau B1 jadi, apa? B1 bak. Ya, gue Wijaya. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi lain waktu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang. Turun ya? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk Kenzo Adventure. Oke. Terima kasih.